Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Kalian kalau membaca tentang writer saudara, dia dari lulusan tidak lulusan universitas. Dia Mesin. Mana tadi Mesin? Ini dia tadi Mesin ya? Iya, keren. Dia ikut bengkel orang. Jadi tenaga bengkel, tenaga kasar. Dia enggak dia di situ. Dia memiliki imajinasi yang super. Dari mesin itu dia kepilih seperti burung. Kalau Anda membaca, kita nggak usah ngomong itu. Kalau Anda membaca dia atau ada film dokumentasinya, bayangkan dia nggak bisa terbang. Yang kedua, mulai terbang semeter, delosor. Setelah itu bisa terbang 10 meter, delosor mana? Dulu tidak ada pengamat, tidak ada helm. Bayangkan kalau ada orang gila, nggak akan jadi. Kalian pasti menyerah, aku mau apa ya? Dia mempelajari ilmu termodinamika, ilmu fisika, ilmu macam-macam. Itu dari buku-buku terjemahan yang ada di perpustakaan sekitar. Sehingga jadilah model pesawat sekarang itu memakai prinsipnya Wright bersaudara, navigasinya dan sebagainya. Jadi salah satunya itu EQ-nya yang bermain. Dia biasa-biasa saja. Ketika EQ itu terbentuk, ada motivasi dalam dirinya untuk terus belajar dan membangun diri. Ya, next Pak. Ya, saya bahas nanti nggak mau. Ya, sebentar. Merangsang imajinasi. Kenapa bisa merangsang imajinasi? Ketika Anda membaca, berimajinasi enggak? Ya, terus sudah teman-teman baca ini. Kalau ada pertanyaan buku tidak menarik Pak, saya tanya, apakah kitab itu menarik? Enggak kan? Kalau gambarin, enggak warna-warni, enggak asik belas. Tetapi kenapa Anda mau membaca? Karena sebuah tujuan. Mindset harus dirubah. Saya tidak suka membaca buku, nggak menarik. Tetapi ketika tujuanmu itu untuk sesuatu yang membawa kalian berubah, maka itu akan menarik. Walaupun dibuka wahai-wahai misalnya, boleh nah, next Pak. Buat saya. Ini kalau kita terus sekarang apa punya gawe ya nanti jam 10 kali ya gawe meningkatkan kecerdasan, setuju pasti. Next Pak. Menambah perbendaharaan. Semakin kita sering membaca perbendaharaan kapal pasti semakin bertambah banyak, maka kalian suatu saat menjadi narasumber pembicara depan ngeles pinter. Next Pak. Mempererat hubungan. Ketika membaca itu didiskusikan bersama dalam sebuah passion yang sama, atmosfer yang sama, maka itu akan mempererat hubungan. Walaupun ada diskusi yang agak panas, bukan ini ya, kurang lebih gitu. Menambah kecintaan terhadap buku ya, itu dimulai dari itu. Dimulai dari mindset tadi. Next Pak. Ada pesan moral. Ya jelas kalau di buku-buku visi atau buku-buku agama, buku-buku buku-buku motivasi itu ada pesan moral. Dan biasanya buku-buku untuk anak-anak SD ke bawah itu ada buku-buku cerita. Next pengetahuan baru, oke. Kalau nggak nggak setuju, Pak saya nggak setuju gitu. Ya. Kemudian ini membentuk karakter yang Pak Abdul bilang tadi, kepribadian. Ya, yang awal tadi
menstimulasi rasa ingin tahu. Semakin ilmu itu kalian minum, maka semakin Anda itu ingin merasakan ilmu-ilmu yang lain. Jadi keinginan tahu kalian, riset kalian itu akan bertambah. Kenapa? Karena ketika semakin kita dewasa, rasa ingin tahu, kepo itu muncul, dan Anda ingin membuktikan benar nggak sih si Tawojo ini. Praktekkan. Ya, next. Petualangan ini untuk anak-anak siswa. Pertanyaan membaca itu penting nggak? Jadi nggak penting lagi. Dari ulasan singkat ini saja. Baca WA, ada baca lagi? Ya, membaca status lain. Ya, begitu pertanyaan saja. Next. Mengapa ada waktu khusus untuk membaca? Jadi membaca itu perlu latihan. Kalau Anda ini mahasiswa nih, anak sekolah, saya selalu mengamati, saya itu riset kepada mereka, terutama anak saya. Saya suka memperhatikan anak belajar kelompok. Ada 6 anak nih, teman-teman anak saya belajar kelompok dengan soal yang sama, soal cerita matematika. Soal cerita kan nggak enak banget, ya kan? Rumusnya benar. Kalau soal cerita analisa penalaran, dari 6 itu 2 sudah selesai duluan. Saya tanya, kok bisa? Kamu suka baca? Ya kadang-kadang, artinya dia walaupun kadang-kadang dia suka membaca. Kenapa kok bisa itu? Dia mudah menangkap informasi karena dia terlatih. Maka jangan heran ketika kalian sistem SKS, sistem kebut semalam, sesuk ujian, sekarang belajar gak macet belas. Betul? Karena nggak dilatih. Yang ada pusing atau sepet matanya. Tetapi kalau sama dengan ketika kalian sudah 1 tahun nggak bermain volley, diajak volley, diharum kabel, itu bisa seminggu dedok-dedok itu pokok. Tapi kalau kalian terlatih, itu akan tidak terlalu menyakitkan. Sama, membaca itu membutuhkan sabar. Ketika kalian belajar, sepet keluar bawah kita, tuh ambil kita dan mulai tuh mainkan sambil lihat bintang. Karena ketika kita membaca maka kita cembung. Ketika kita melihat bintang kita rilekskan lagi menjadi normal. Ya, ini trik. Ya, ini yang dilibatkan dalam membaca mulai mental, fisik dan sebagainya sampai visi. Ya, so, ini fakta yang perlu. Ini lifestyle yang itu anak kecil belum saatnya sudah nonton film dewasa. Adakah itu? Nah, kenapa seperti itu? Tidak ada literasi dalam keluarga, tidak ada contoh dalam keluarga. Kemudian yang itu wayai sinau lamoban, tapi namanya game saat dino. Enggak membosankan itu. Kalau bisa dibalik, belajar mengasihkan, main game juga asik. Caranya dilatih itu tadi. Jadi seperti di sisi selfie, model kayak gitu. Dulu ada selfie main gitu ya, main mencucuk, tapi tambah aja ada di sini. Kemudian ada sebagai editor, sekarang marah. Ya, kriminal remaja sekarang itu sudah bukan tawuran mati, tapi kriminalisasi, bukan kriminal remaja. Muncul di geng motor, ada geng motor di sini. Dan arahnya anak-anak remaja sekarang adalah kalau melakukan sesuatu yang dia tidak menyadari bahwa itu psikopat. Itu mulu-mulu muncul orang disabut. Apa kalau psikopat? Ngeri. Kenapa? Karena dia tidak memahami sebuah hidup. Literasi keluarganya kurang.
literasi itu banyak. Next Pak. Nah ini kalau tadi kita ada pembanding dengan negara barat, Pak dosen tadi mengatakan harus ada pembanding, ini pembandingnya. Kalau model budaya di dunia membaca di transportasi umum, kemudian takiyomi, apa itu takiyomi? Membaca gratis di toko buku. Anda ke Gramedia bisa membaca nggak? Nggak ada tulisannya kelas-kelas bikin suwek kamu nunggu. Tidak ada ya. Gramedia sekarang berarti maju. Ada beberapa toko buku yang masih plastik ya. Walaupun ya bisa jadi cerita-cerita baca. Tapi kalau Anda membaca di situ sejam, kira-kira diusir nggak? Ini gak tunggu-tunggu sini Bu. Kalau di sana orientasinya ya, semakin orang sana membaca, tahu tentang isi itu, maka dia akan menyampaikan ke saudara tetangganya, buku lagi itu Bu. Itu promosi yang tidak sadar. Ini budaya yang berbeda. Sebelum itu belajar di sekolah kita, banyaknya toko buku di Eropa, Amerika dan negara maju. Acara toko buku segitu di televisi. Kemudian ada Book and Bag Hotel. Pernah dengar? Book and Bag Hotel. Hotel kecil, apa sih itu? Di sekali lorong itu, di situ ada bukunya. Itu adanya di mata berantah negara lain. Ya. Kemudian baca buku mengurangi masa tahanan di Brazil. Kenapa kok harus dikasih buku? Ini pengalaman Pak Eder. Yang saya tadi ngomong, Pak Eder pernah survei di penjara, pernah membuka reading corner di rutan kelas 2 bank ya. Setelah 1 bulan Pak Eder evaluasi, dan ketika siang hari jam istirahat, buku 400 habis semua, dibaca lesehan, bertato hitam, gondol, putar, macam-macam, mengerikan. Artinya mereka orang-orang yang terpinggirkan, dianggap sampah dan tidak berguna. Mereka tetap manusia. Saya interview dengan satu orang, Mas mau jawab, jawabannya sama. Saya kepingin narkoba, Mas. Oh, hubungan biasa, enggak sopan gitu. Akhirnya jurus sakti saya keluarkan, tak cukup rokok. Saya itu enggak mikir kalau bawa sampah rokok itu akhirnya itu tak kumanan. Tidak mencari coba. Katanya sipir penjara, Pak kalau bawa rokok di sini jangan rokok surya rokok ini Pak. Entek Pak, bawa baku ya Pak. Setengah kilo itu di penjara. Dia bilang gini, saya dari itu pendekatan persuasi tadi dia bilang, saya membaca buku ini, apa yang Anda dapat? Sakjane lho Mas, aku iso melakukan kata-kata sakjane itu sering muncul dari kalian setelah berlalu. Loh, aku lo sakjane iso, betul. Wis iki Pak, wong iki sing wis sekarang. Kita ketinggalan. Itu dari membaca menumbuhkan nilai diri, kepercayaan diri, dan memunculkan apa yang menjadi kodratnya dia. Saya bisa melakukan itu. Menjadi orang yang produktif, orang yang kreatif, membuat karya untuk dijual. Itu buktinya. Oke, ini literasi kalian semuanya sudah tahu. Next Pak, sudah tahu semua kan literasi? Ya, ini ikrar tadi. Next Pak, ini yang kita lakukan di pengembangan literasi di desa-desa. Itu anak-anak muda, mereka bergerak di riset di sawah, ada membawa buku. Ajak adik-adik ke sawah bawa buku biologi. Jadi itu capuk. Oh iya capuk, dia cari. Asik kan? Simpel betul. Nah, mengapa penjelasan selalu datang terakhir saya bilang tadi? Aku saja ini waduh penyesalan. Ya, ini foto nyata yang diambil oleh
di daerah Sudan oleh fotografer atau jurnalis dari Inggris. Ketika ada antrian bagian makanan di titik beberapa kilo dari titik ini, si wartawan lewat saja dan wartawan melihat ini spot foto yang menjual, betul? Pikirannya menjual, menghilangkan rasa kemanusiaan. Dia berlalu dan setelah dia kembali ternyata anak yang sudah tinggal itu ulang dimakan oleh yang menanti di belakang. Apakah kita mau seperti itu? Ada yang menanti di belakang untuk nyamplok kita dan kita aku saja iso. Ya, dia menyesal karena kurang dia bunuh diri karena dia kenapa aku tidak menolong diriku sendiri dengan menolong orang lain? Dia menolong orang lain, dia juga menolong diri sendiri. Kalau dia menolong anak itu, dia nggak mungkin bunuh diri, ya kan? Oh ya. Next, ini puisi. Ada yang suka baca puisi? Hasrat untuk berubah. Tadi juga ada kita pindah-pindah dengan adik-adik. Pak, negara begini, Pak, pemerintah begini, Pak, kabupaten, Pak, kecamatan. Ini jawabannya. Hasrat untuk berubah. Ketika Anda masih muda dan bebas berimajinasi, ya, berkhayal, Anda bermimpi untuk mengubah itu tadi dunia atau kabupaten atau kecamatan, lebih stories, ya. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifan kalian dapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu Anda persempit. Aku gak mau berubah itu lagi. Lalu memutuskan untuk hanya mengubah negeriku, itu tadi, mengubah kabupaten, bukan so. Kita turun ke kecamatan harus, ya. Namun tampaknya hasil itu pun tiada hasil. Yes. Ketika usiaku semakin senja, terutama bahkan kita saat jalan jam waktu kita, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, ya. Orang-orang yang paling dekat denganku, tetapi celakanya mereka pun tidak mau diubah. Jangan mikir terlalu besar dulu. Dan ini sementara aku berbaring saat ajal mau menjelang, tiba-tiba baru bisa dari itu tadi, aku saja iso. Next. Tiba-tiba aku sadar, ya, nah, andaikan yang pertama kali kuubah adalah diriku sendiri, ya, maka dengan menjadi diriku teladan, menjadi mungkin aku bisa merubah sampai kiri kanan itu, merubah sosial kiri kanan itu, dan bahkan berkontribusi untuk negara. Jadi jangan bilang bahwa sesuatu itu sulit. Kalau mindset kita rubah. Ubah dirimu dulu untuk merubah orang lain. Jadikan dirimu menjadi kodrat yang fighter yang diciptakan Tuhan. Aku fighter. Sorry ya, kenapa orang? Ketika kalian jadi, ada yang biologi, nggak ada. Yang tahu biologi, tahu semua ya. Sorry, kalau sudah dewasa, bapak ibuku bertemu, yang jadi kalian itu miliaran sel bapak, yang jadi kamu cuma satu, itu yang berjuang. Betul. Jadi kan, maka kalian adalah para berjuang. Jangan lupakan itu. Didik, aduh, repot. Ya, oke. Next Pak. Sudah. Tepuk tangan.
Itu sedikit motivasi yang Reben ingin sampaikan ke adik-adikku yang tercantik dan terganteng di sini. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Ada manfaat enggak? Ada jadi tahu enggak? Tahu ya. Iya. Dimulailah dari diri kalian bersama. Jangan delok ojo-ojo, delok diri dulu. Kalau ingin merubah orang lain. Oke. Jadi itu karena nggak ada waktu nih Bu ya. Mungkin ada Jumatan belum? Ya ada waktu 5 menit. Ada mungkin pertanyaan atau unek-unek. Silakan. Ayo. Boleh kelas, boleh teman. Ada cewek, satu perwakilan cewek. Dulu, tanya. Perkenalkan dulu namanya siapa? Sudah punya pacar belum? Usianya berapa? Domisilinya di mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baris, biasa dipanggil Torik. Jurusan saya dari ilmu komunikasi. Sekarang semester 4. Kami sini Wonorejo dan salam kenal semuanya. Gimana Pak? Iya, tanya apa? Saya mau bertanya mengenai gini Pak. Sekarang kan di era digitalisasi, sekarang semua orang rasanya selalu megang HP. Ada penelitian yang bilang rata-rata orang Indonesia itu megang HP sampai 8 jam per hari. Itu sampai atensinya ke HP. Waktu kelas itu lihat HP, nggak lihat dosen. Dan penggunaan media sosial juga tinggi. Kenapa? Ini nyambung ke kurangnya minat baca Pak. Karena media sosial kan kayak scroll TikTok itu hanya 20 detik, 30 detik, 1 menit, fokusnya kurang. Sehingga kan baca buku itu fokusnya perlu tinggi, lama, pelan. Nah itu gimana tuh? Peran perpustakaan mensosialisasikan minat baca versus handphone, versus sosial media seperti itu. Terima kasih. Dan terus untuk teman-teman ya, jawab dulu ya. Oke, silakan duduk. Mungkin gue jadi takut terus enggak ya? Oke, karena waktu ya saya jawab sini ya. Baik, teknologi yang berkembang sekarang termasuk handphone itu teknologi dari negara yang sudah kita negara yang dari dulu sampai layu. Anda bisa gambarkan film Hollywood, pernah ke Hollywood? Ya, dengan film kita era milenial. Film Hollywood tahun 80, trik teknologinya sama dengan film kita tahun ini. Serigala sih kayak kemudiannya kayak apa ya? Kayak image gitu ya. Artinya apa? Kita ketinggalan dari mereka puluhan tahun yang sudah maju. Budaya membaca mereka sudah mendarah daging. Kalau Anda melihat di film-film, pasti orang tua memberikan waktunya untuk membacakan buku dongeng sebelum anaknya hidup. Pernah lihat? Dan itu budaya mereka. Budaya kita belum. Ya, itu satu. Artinya ketika teknologi yang sudah 20 tahun lebih yang lalu masuk ke kita kepo dan kita pasti heboh. Apalagi teknologi yang cocok dengan anak-anak muda bahkan orang tua. Betul. Ini teknologi. Mereka sudah terbentuk di sistem. Kita baru memulai sistem membaca tadi.
Dan ketika teknologi muncul, otomatis ini menjadi konsumsi kita. Buku sangat penting. Mereka buku penting dari dulu, sehingga mereka bisa menciptakan hal itu. Ya, kemudian ada penelitian lagi, tadi juga berasal dari penelitian ini, Bu Rahma, sekarang kemudian menjadi profesor. Salah satu dosen di Universitas Airlangga, itu teman Pak Eko, itu sama Pak Bagong. Pak Bagong itu dulu dekan di Fisip UNER. Itu ketika kita ada saya menyampaikan dari hasil penelitian bahwa sosial media Google, Pak sekarang bisa googling, ya boleh, asal kalian tahu literasinya dulu. Apakah Google ini bertanggung jawab atau tidak? Karena siapapun bebas menyampaikan informasi ke Google. Contoh, ada artikel rubrik, contoh sekarang di seputar saya, Pak ini lupa ada rekrutan CPNS, padahal itu informasi sudah dikemaskan. Hoax enggak itu? Orang sudah menanti-nanti ternyata enggak terjadi, akhirnya nyalahnya ngomong mereka. Jadi menurut penelitian juga 70% informasi yang ada di Google bukan black box, tapi dipertanyakan pertanggungjawabannya. Nah ini perlu literasi. Maka dimulai dari kebiasaan tadi, kita menganalisa dari hal-hal kecil dari buku. Ya, kita menganalisa, oh informasi ini nggak beres ini. Kita akan tahu bahwa informasi ini nggak beres. Itu tentang teknologi. Nah saat ini betul yang disampaikan bahwa kita mungkin sampai 8 jam tentang itu aja langsung handphone, berangkat handphone carry nggak damai, ya kan, betul. Nah itulah dinamika. Jadi jawabannya adalah teknologi yang saat ini itu teknologi negara yang sudah maju lebih dulu 20 tahun. Harusnya kita juga bijak menyikapinya itu. Bukan berarti Pak Gubernur tidak memperbolehkan Pak baca Google, Pak sosial media. Sekarang saya pertanyaannya gini, ketika terjadi contoh sosial media itu juga ada nilai buruknya selain hiburan. Ya tadi TikTok ya, sekian detik atau 1 menit atau misalkan, itu fungsinya apa sih? Kira-kira Hiburan kan? Hanya hiburan. Apakah seluruh hidup kita membutuhkan hiburan saja tanpa perkembangan? Dan yang kita butuhkan adalah berkembang. Itu tinggal kita merubah mindset saja. Ini penting, ini nggak penting, ini sedang, ini sangat penting. Sama dengan membaca. Memang anak milenial pasti teknologi sentris, bahkan orang-orang tua juga gitu. Saya kalau di depan ibu-ibu nih, PKK atau orang desa, ibu bapak ketika di rumah anak-anak nangis dikasih apa? Ya, itu tidak mendidik. Apa betul Bapak? Ya, ini dulu bicara tentang orang tua. Sebetulnya anak-anak itu tidak membutuhkan handphone. Yang dia butuhkan adalah dekapan orang tua. Zaman dulu gendongan cewek ambil goreng, anaknya ayam. Dia merasa sejuk, dia membutuhkan itu sebetulnya. Tetapi kita merubah mindset kita, dia butuh handphone supaya betul diem karena keselimur. Tetapi kebutuhan utama dia itu bukan handphone. Ya, ini literasi juga. Jadi seperti itu. Kita tidak mempersalahkan perkembangan apapun. Perkembangan apapun kita ikuti, tetapi kita harus bijak menyikapi dengan merubah mindset tadi bahwa itu bukan segalanya, tetapi yang segalanya adalah salah satu memang ibadah. Yang kedua, kita harus berkembang. Jangan membuang-buang waktu kita yang tidak berguna. Saya punya anak sekarang
hampir kuliah, hampir lulus kuliah di Solo. Cowok yang pertama sudah lulus, yang kedua ini mau lulus. Dulu tuh saya biarkan ya, loh di kamar tuh mesu-mesu dewi, kenapa? Lapo, mengke, coba tembak. Kok bisa musuh-musuh? Dia memang bisa berpisui. Ini game online Pak. Lu ada musuh ya Pak. Lu pisui-pisuan sama temanmu berarti. Saya tanya, kamu main handphone game berapa jam? Ya pulang sekolah gabut Pak. Kenapa nggak istirahat? Gabut ya Pak. Sekarang lagi-lagi gabut sebagai alasan untuk bermain handphone. Padahal zaman kita dulu Pak ya, nggak ada handphone. Layanan pun teratur kita, teman-teman lempung juga teratur kita, ya Pak ya. Tapi sekarang lagi-lagi semua berawal dari cara kita merubah mindset. Ya, mana nanti? Dan itulah dibutuhkan sebuah pemahaman yang lebih tinggi, yaitu interaksi itu tadi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oh, ada lagi. Waduh, saya kepingin cewek, ada nggak cewek? Halo, cewek. Saya. Ya, monggo. Ini keren. Ini anak apa? Betul? Bukan? Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayah dari Prodi DKI semester 6. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai mungkin ada sangkut pautnya dengan sosialisasi, yaitu meningkatkan daya minat daripada peserta ataupun mahasiswa dalam membaca buku. Yang mana tadi Bapak sempat mengatakan dengan cara mengubah mindset ataupun pola pikir seseorang dalam membaca harus ada tujuan. Pada umumnya yang saya ketahui seseorang yang membaca tujuannya untuk menambah relasi ataupun wawasan. Nah, tujuannya seperti apakah yang harus kita ubah agar kita bisa menimbulkan daya minat membaca bagi seluruh kalangan yang ada di sini? Itu dari saya. Oke, makasih. Ya, tadi sedikit juga sudah saya singgung merubah mindset itu. Hanya gini, tidak mungkin semua bacaan di sini sesuai dengan passion kalian. Betul? Ada yang suka novel walaupun teknik mesin. Benar? Kita tuh diciptakan punya feel, ya, punya rasa yang orang lain mungkin tidak tahu, yang tahu cuma kita. Kebutuhan kita apa untuk memberikan nilai tambah bagi diri kita? Oke lah. Kalau memang dalam bidang keilmuan itu mungkin ada intervensi tugas, baru kita ke perpus, ya. Tapi apakah itu kebutuhan? Betul kebutuhan, tapi bukan menjadi kebutuhan dasar. Yang tahu adalah kalian. Kayak saya tadi cerita sama ini. Saya suka membaca buku yang berjudul Standing Strong to the Storm. Berdiri agak, berdiri kokoh, berdiri teguh di atas badai. Keren kan judulnya. Kenapa kok saya suka? Karena buku itu tentang buku motivasi. Pak, kok enggak suka membaca buku yang lain? Dulu saya sukanya itu kok. Betul. Jadi membaca buku itu bukan menjadi sebuah intervensi bagi setiap pribadi, tetapi setiap pribadi inilah yang harus merubah mindsetnya bahwa aku membutuhkan sesuatu. Contoh ini contoh di terkait dengan transformasi berbasis inklusi ya. Ini pengalaman loh ya, ini bukan teori. Di Cakung Malang itu waktu COVID ada satu keluarga yang kena PHK, ya, banyak pengurangan kan. Waktu COVID itu menyeramkan bagi dia, tetapi dia merasa butuh, aku harus ngapain, padahal dapur harus ngebul. Maka dia digerakkan, dia merubah mindsetnya, aku harus produktif. Maka dia ke perpustakaan mencari buku-buku terapan, ya, betul. Jadi membaca itu situasional juga. Dari buku itu
sekarang dia sudah memproduksi sebuah produk dan sudah dipasarkan online sampai ke seluruh Indonesia dari membaca, dari sebuah kebutuhan, dari sebuah keterpaksaan memang. Tapi yang kedua adalah dia membutuhkan itu dan dia berubah mindsetnya bahwa aku membaca buku yang bisa merubah diriku. Itu tadi. Jangan kita berpikir merubah negara, masyarakat berbeda, tetapi berpikirlah bagaimana merubah diri kita. Sama dengan membaca buku. Saya membaca buku untuk merubah diriku dulu. Yang bisa merubah diri adalah diri kita. Yang bisa mengarahkan kita adalah mindset kita. Aku mau bagaimana? Aku nanti lulus kuliah banyak lulusan kuliah teknik atau apa. Ketika dia sudah terjun ke masyarakat, ternyata passionnya bukan di situ. Ternak lili, ternak kambing, ternak ini atau bisnis ini. It's okay. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Ya. Jadi itu. Jadi membaca itu memang perlu kita merubah mindset dari yang awalnya buku itu membosankan. Dari yang awalnya buku itu tidak asik. Yang pertama tadi harus merubah mindset dulu. Aku butuh berubah dan aku harus mencari buku yang sesuai dengan yang aku harapkan. Karena yang menciptakan buku ini adalah orang-orang yang sudah berubah lebih dulu dan mereka memiliki kadar keilmuan yang lebih dan mereka memiliki pengalaman. Belajarlah pada orang yang berilmu dan berpengalaman. Gampang kan ke perpustakaan? Ya, nggak mungkin dia membuat buku tentang ternak bullfrog atau kodok kalau dia tidak melakukan. Nggak mungkin. Iya Mas ya. Thank you Mas. Selamat ya Mas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup pertanyaan nanti boleh ya pakai Google Form nanti cacat. Pak saya tanya gini. Gitu ya. Silakan adik-adik nanti kalau pas kelas mampir, Pak pun terbuka seluas-luasnya untuk berdiskusi, apalagi tentang pengembangan literasi di kampus. Oke? Itu saja. Mungkin ada hal yang kurang menarik atau banyak hal yang banyak guyonan atau tidak sopan mungkin ya. Tetapi inilah saya menjadi diri saya sendiri dan saya ingin melebur kepada anak-anak muda. Terima kasih sekali semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kasih aplaus lagi untuk mereka. Untuk selanjutnya silakan untuk selanjutnya penjelasan dari Profesor Dr. Buta. Ya, kasih tos juga untuk beliaunya yang baru datang. Langsung saja yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Rektor dan Bapak Adil Bapak Dr. Heruda pada beliau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati tim atau rombongan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip kalau nggak salah, yang digawangi oleh Pak Henis. Ini ada Pak Heru, sudah cukup lama saya ketemu. Kemudian Bu Asih dan narasumber. Tak lupa kepada Kepala Perpus saya yang lihat karena Jumat mungkin jadwalnya berubah. Ini ada Mbak Jafar, kemudian satu lagi Farhan, ada lagi cukup, dan dosen-dosen Widata. Tak lupa kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang masih setia. Semoga kesetiaan mengikuti acara ini tidak disebabkan karena konsumsi yang gratis, tapi lebih pada karena ilmu yang bermanfaat. Saya
tadi sebenarnya pagi-pagi sudah ada diet di Praci, Pak. Saya pikir sudah beliau. Saya tadi segera geser ke kampus. Siapa tahu masih tutup, terus alhamdulillah masih bisa ketemu dengan Pak Asyid dan Pak Heru dan yang lainnya. Pertama, saya mengapresiasi atas nama pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan Yudhata atas kegiatan pada siang atau pagi hari ini, di mana Perpus dan Asyid ini memang punya program. Saya kemarin ke Jakarta. Di Jakarta itu saya keluar dari lobi, ada tulisan ini sosialisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial nasional. Nah ya, makanya waktu saya ketemu dengan di di kemarin di doa bersama itu dengan cerita saya besoknya ke Jakarta ketemu itu tulisan ini. Saya kemarin dari Bupati selama 3 hari. Kemudian yang kedua, mungkin kalau nggak datang ke sini nggak tahu bahwa Yudhata punya perpustakaan. Alhamdulillah Yudhata ini punya 16 program studi. Mahasiswa total kurang lebih hampir 4.000. Sebagian besar ini warga Kabupaten Pasuruan. Maka selayaknya memang pemerintah dari Kabupaten Pasuruan khususnya di bidang arsip perpustakaan itu juga bisa bersinergi dengan kami di Yudhata. Karena semua dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Saya melihat IDM kita di Kabupaten Pasuruan juga masih cukup rendah. Ini tidak ada tanggung jawab pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Yang kedua, saya juga merasa sedikit miris kalau dulu waktu jenengan saya sekolah atau kuliah itu masih godaannya namanya berat. Artinya kita baca buku itu yang memang buku yang kita baca, nggak ada sekarang buku. Koran aja juga sulit, apalagi media sosial. Tapi sekarang ini sudah luar biasa. Generasi sekarang ini sudah generasi Z, sehingga hampir seluruh menu itu sudah ada di HP. Ini ada dampak positif negatifnya. Positifnya seluruh akses informasi bisa didapat secara aktif seketika itu kita. Bahkan ketika saya ngajar diskusi-diskusi di kelas, semua pertanyaan diskusi itu dijawab oleh mahasiswa dengan luar biasa cerdas. Karena mau di Google. Setelah tak mau nutup HP apa sih mau coba? Gak paham. Itu prihatin saya. Kemudian negatifnya adalah hampir semua mahasiswa atau anak muda hari ini sudah, jangan anak muda atau orang tua, anak muda atau anak muda. Saya sendiri pribadi juga menyadari kok seperti ini ya. Saya biasanya kalau malam masih gak ngantuk itu mesti baca buku, entah itu buku novel atau buku tentang sejarah atau ini saya buku tentang filsafat. Sekarang kalau saya gak ngantuk, yang saya buka itu TikTok. Itu saya kalau saya nonton ini, saya yakin sekali-kali lebih parah daripada saya. Iya sudah. Jadi generasi TikTok ini sudah luar biasa. Sehingga ini mempengaruhi tentang pola budaya literasi kita yang cukup rendah. Indonesia ini kalau lihat ranking dunia itu termasuk negara yang rendah dalam budaya literasi. Yang di Jepang di mana tempat dia moco. Kalau kita di mana tempat dia ngerti. Kadang saya juga ironis, kadang saya ngajar ada azan. Pak ada azan. Oke, karena azan kita berhenti sejenak ya. Saya tak boleh ngomong Pak karena azan. Tapi anak-anak mahasiswa gak jawab azan, tapi juga HP Pak mereka. Sebenarnya memberikan kesempatan kita untuk menjawab azan atau memberikan kesempatan kalian untuk main HP dulu. Itu fakta. Sehingga saya berharap di Yudhata ini mari kita tingkatkan bersama-sama budaya membaca, budaya literasi. Makanya ada namanya Nahdlatul Turos Sektor itu. Turos itu kalau dalam kita di Nahdlatul Ulama tradisi bagaimana membudayakan
kita mencintai karya-karya ulama Nusantara. Saya kemarin dapat informasi dari Polisi bahwa perpustakaan juga lagi ada program untuk karya menelusuri naskah-naskah kuno. Nah, definisi kuno itu ada berapa tahun saya tidak tahu. Ada pergubnya. Lah makanya mungkin dengan payungnya naskah kuno, tapi sub di dalamnya adalah tentang Turos. Karena kami juga punya keinginan bahwa karya-karya ulama Kiai Pasuruan itu juga bisa kita eksplor, kita diseminasikan di beberapa. Apalagi Niigata ini punya slogan multikultural university. Visinya adalah religius pluralistik. Maka harus punya akar literasi yang kuat. Turos ini yang menjadi jawaban untuk mengembangkan keilmuan kita ke depan. Aku ngomongnya betul. Tapi intinya adalah bahwa kami berharap ada sinergitas kolaborasi antara pemerintah daerah yang sudah MOU juga antara pemerintah dengan Niigata, tinggal PKS-nya saja antara perpustakaan dan arsip dengan perpustakaan Niigata. PKS-nya di bidang apa? Kami kemarin sudah ada PKS kerjasama dan dengan BPS Badan Prestasi Nasional oleh Pasuruan. Pak Ahli Kota Presiden kepala BPS-nya. Ada kreasi tempat di situ, Bu. Jadi seluruh ruang itu menjadi display program dan produk BPS. Dan kita nanti dengan perpustakaan Kabupaten Pasuruan bisa bersinergi terkait dengan program-program yang memang sudah ada, baik kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa segera tersampaikan atau terdisplay di depan mahasiswa. Karena program ini bukan untuk saya, bukan untuk Niigata, tetapi untuk mempersiapkan generasi bangsa di negara. Apa yang dilakukan hari ini adalah mengukir sebagai sumbangsi saham untuk menata Indonesia 10 tahun yang akan datang. Kalian semua mahasiswa itu adalah cerminan bagaimana Indonesia 10 tahun yang akan datang. Kalau kalian hari ini minim budaya literasi, minim terhadap pembelajaran, minim keilmuan, bisa dipastikan bahwa Indonesia 10 tahun yang datang dipegang oleh orang-orang yang minim terhadap keilmuan, teknologi, dan inovasi. Maka siapkan hari ini dengan memperkuat kebiasaan-kebiasaan membaca. Karena mahasiswa yang paling menjadi penyakit itu, Bu, adalah plagiasi. Plagiasi penyakit nasional, tidak hanya di semua. Sebenarnya kalau kalian mau jujur, plagiasi itu bagian dari perilaku koruptif di kalangan mahasiswa. Koruptif. Kalau mahasiswa hari ini teriak-teriak, ngancam, kemudian mengecam para pejabat yang korupsi, ada perilaku korupsi di kalangan mahasiswa yang juga sebenarnya sudah biasa dilakukan. Tapi kita santai-santai saja. Apa? Titip akses. Apa? Nyontek. Apa? Plagiasi. Itu budaya korupsi sebenarnya. Karena itu perilaku korupsi. Maka kita coba memperkuat. Silakan kunjungan ke perpustakaan. Enak-enak kalian ini di sini tujuannya biar kerasa. Kalau bisa nanti kalau kita punya kampus, punya banyak gedung, seluruh gedung ini akan menjadi perpustakaan untuk usaha kalian. Saya pikir itu, Pak, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga ini adalah langkah awal yang baik untuk perjalanan ke depan, dan kita tunggu tidak lanjut atau perjalanan di bidang yang lain, khususnya dalam persiapan generasi yang lebih baik untuk Indonesia. Kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Huda, dan juga merupakan tokoh muda juga, pendiri KMP Kabupaten Pasuruan itu beliaunya. Jadi beliaunya ini juga ada di OKP, Organisasi Kepemudaan Kabupaten Pasuruan. Hampir sama, sinergi dengan Dinas Perpustakaan. Maka mahasiswa yang ada di sini, marilah kita mencontoh, jangan plagiasi ya. Itu sudah kuno plagiasi. Jadi saya kira dengan semangat yang tinggi, kampus Siddhartha ini akan lebih baik.
Mungkin tidak 10 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Jadi ini akan membawa berkah bagi Kabupaten Pasuruan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.